lagi kami menyembah dan bersujud pada Kristus diri Raja dan Allah kita. Pujilah Tuhan ya jiwaku, Tuhan Allahku, Kau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang menjadikan angin sebagai seruan-seruanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumbuhannya, sehingga takkan goyang seterusnya dan selamanya. Dengan samudra yang Kau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hatimu, air itu melarikan diri dari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-matahari ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya burung-burung di udara bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia. Ia membuat muka berseri kanannya, dan anggur yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung rangung yang rumahnya di pohon-pohon sarubar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum makan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun berdualah ke tempat pekerjaannya, dan dosanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviathan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semua menantikan Kau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh, mereka tercipta, dan Kau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan ya jiwaku. Haleluya. Dalam damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi damai yang dari atas dan bagi keselamatan jiwa kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi perdamaian di seluruh dunia, bagi keteguhan gereja-gereja Allah yang kudus, dan bagi persatuan semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi rumah kudus ini dan bagi mereka yang masuk ke dalamnya dengan iman, kekusukan, serta rasa takut akan Allah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi metropolitan kita Photius, para presbiter yang terhormat kediakan di dalam Kristus, dan bagi segenap rohaniawan serta segenap umat beriman, mari kita berdoa kepada Tuhan.
bagi pemimpin negara kita ini, Bapak Presiden Joko Widodo, bagi negara kita ini dan bagi mereka yang memerintah negara ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi kota ini dan bagi setiap kota dan tanah serta bagi kaum berimannya tinggal di dalamnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi cuaca yang baik, berlimpahnya hasil bumi, dan bagi masa-masa tentram, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang dalam perjalanan darat, air, dan udara, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang tertawan, dan bagi keselamatan mereka, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi pelepasan kita dari semua kesesakan, murka, bahaya, dan kebutuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tolonglah, selamatkanlah, kasihanlah, dan lindungi kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Dalam memandang ibu kita yang tersuci, murni, terberkati, dan mulia, Santiago kasih yang selalu pada Maria, dengan segenap dana suci, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang kepada yang lain, dan segenap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Karena berdua segenap kemudian Muhammad dan sembah bersama Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, karena selalu serta sepanjang segala abad. Amin ya Tuhan, ku berseru padamu. Nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya, jiwaku mengharapkan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan dari sang perawan suci, dunia diterangi,
para gembala menyembahnya, para majusi mengagungkannya, para malaikat bernyanyi. Tetapi Herodes menjadi gelisah karena Allah telah menjadi daging juru selamat jiwa kita. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kerajaanmu Kristus Allah kami, kerajaan kekal dan hukum-Mu bagi segala keturunan, menjadi daging oleh Sang Roh Kudus, menjadi manusia oleh Sang Perawan Maria. Engkau menerangi kami dengan kedatangan-Mu, terang dari terang, sinar Sang Bapa yang membuat semua ciptaan bersinar. Semua yang bernafas memuji Engkau. Citra kemuliaan Sang Bapa, Dialah yang selalu ada, bersinar dari seorang perawan. Kasihanilah kami. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Apakah yang akan kami persembahkan kepadamu ya Kristus, yang demi kami telah menjadi daging? Semua ciptaan-Mu bersyukur kepadamu. Para malaikat dengan hidungan, langit dengan sebuah bintang, orang majus dengan persembahan, para gembala dengan ketakjuban mereka, bumi dengan dua belantara dengan palungan, dan kami dengan Sang Bunda perawan padamu. Ialah prakakak, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Ketika Kaisar Agustus memerintah, semua kerajaan di bumi sampai pada akhirnya. Ketika Engkau menjadi manusia dari Sang Perawan, semua berhala dihancurkan. Semua kota dunia di bawah satu pemerintahan raja. Sebuah bangsa beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Agunglah kerahiman-Mu, kemuliaan bagimu. Pada waktu senja dan waktu pagi, serta pada waktu tengah hari kami memuji-Mu, kami memberkati-Mu, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala sesuatu. Bimbinglah kami, doa kami di hadapan-Mu seperti dupa, dan condongkanlah hati kami kepada kata-kata dan angan-angan yang jahat. Lepaskanlah kami dari semuanya itu yang menghendaki kecelakaan dari jiwa kami. Karena kepada-Mu ya Tuhan kami mengangkat mata kami, dan kepada-Mu-lah kami mempercayakan diri kami. Janganlah mempermalukan kami Allah kami, karena bagi-Mu-lah segenap kemuliaan dan hormat, bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Hikmat perhatikan. Terang gembira, kemuliaan suci dari Bapa yang kekal, surgawi, suci terberkati, Yesus Kristus.
namamu. Berilah keadilan kepada aku karena keperkasaanmu. Baca diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 13. Mari perhatikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum tentu dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan untuk memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendakkan segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan dari yang terang yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Bacaan diambil dari kitab Bilangan pasal 24 ayat yang kedua, ketiga, kelima, ke-9, 17 dan 18. Mari perhatikan. Ketika Gideon memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia, lalu diungkapinya sajanya, katanya, tutur kata Gideon, tutur kata orang yang terbuka matanya, alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, bagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon ara di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan bunyinya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi atas, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk, kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi kawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia menyiarat dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Ya, maka yang berani membangunkannya. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan bersyukurlah orang yang mengutuk engkau. Aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Bintang terbit darinya, tempat kerajaan timbul dari Israel, dan menemukan pelipis-pelipis semua, dan menghancurkan semua anak-anak Sem. Maka Edom akan menjadi tanah penduduk, Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Bacaan diambil dari kitab Mika pasal 4 ayat 6 sampai 7, dilanjutkan dengan pasal 5 ayat 2 sampai 4. Mari perhatikan. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang kujalakakan, mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi engkau,
Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bagi-bagiku orang yang akan memerintah Israel, yang memulainya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Engkau dilahirkan secara tersembunyi di dalam gua, tetapi langit berbicara melalui sebuah bintang dan menyatakan kau kepada semua ya juru selamat. Dan bintang membawa para majus padamu, menyembah engkau dengan iman. Kasihanilah mereka dan kami. Telah didirikannya di gunung-gunung yang kudus. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion, lebih daripada segala tempat kediaman Yakub. Dan bintang membawa para majus padamu, menyembah engkau dengan iman. Kasihanilah mereka dan kami. Hal-hal yang mulia telah dikatakan tentang engkau ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel kepada orang-orang yang mengenal aku. Lihatlah juga Filistin, Tirus dan Ethiopia, ini dilahirkan di sana. Dan bintang membawa para majus padamu, menyembah engkau dengan iman. Kasihanilah mereka dan kami. Aku menyebut, lihatlah juga Filistin dan Tirus dan Ethiopia, ini dilahirkan di sana. Dan bintang membawa para majus padamu, menyembah engkau dengan iman. Kasihanilah mereka dan kami, ini dilahirkan di sana. Sion adalah bunda kita. Orang akan berkata, dan orang yang demikian dilahirkan di dalam dia, dan yang mati di sini telah menetapkan dia. Dan bintang membawa para majus padamu, menyembah engkau dengan iman. Kasihanilah mereka dan kami. Tuhan sendirilah yang akan menceritakannya di dalam tulisan sejarah tentang umatnya dan tentang orang-orang berkuasa yang dilahirkan di dalamnya. Dan bintang membawa para majus padamu, menyembah engkau dengan iman. Kasihanilah mereka dan kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu kita sepanjang segala abad. Amin. Kau dilahirkan secara tersembunyi dalam gua, tapi langit berbicara melalui sebuah bintang yang menyatakan kau kepada semua ya juru selamat. Dan bintang membawa para majus kepadamu, menyembah engkau dengan iman. Kasihanilah mereka dan kami. Baca diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Mari perhatikan. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai dan Karuk, yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar burai dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya. Dia akan membunuh orang fasik. Dia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikan tunggal yang terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan kumpul bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan terjerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main seperti yang ular terbunuh, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular peluduk. Tidak ada yang akan berbuat jahat apa yang berlaku susuti seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Daud dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Bacaan diambil dari Baruk 3:36 sampai pasal 4 dan 4. Mari perhatikan. Inilah Allah kita
besar, tiada satu pun yang terbilang di sampingnya. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya. Lalu dianugerahkannya kepada Yakub hambanya, kepada Israel yang dikasihinya. Sesudahnya bijaksana tampil di bumi, lalu bergaul di tengah-tengah manusia. Kebijaksanaan itu ialah kitab ketetapan Allah, hukum Taurat yang tinggal tetap selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, berjalanlah mengikuti lawan di hadapan cahayanya. Kemuliaan itu jangan kau serahkan kepada orang lain, atau kemunculanmu kepada bangsa yang asing. Berbahagialah kita ini hai Israel, oleh karena kita mengetahui apa yang berkenan kepada Tuhan. Bacaan diambil kitab Nabi Daniel pasal kedua ayat 31 sampai 36 dan kita dengan ayat 44 sampai 45. Daniel berkata kepada Nebukadnezar, ya Raja Tuanku, melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilau luar biasa, tepat di hadapan Tuanku, dan tampak mendasarkannya. Adapun patung itu kepalanya dari emas, kedua dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tempat kaki-kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus ditemukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada ikat-ikat yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku saja. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan merumuskan segala kerajaan dan mengasisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap selama-lamanya. Dan tempat tepat seperti yang Tuhan lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan menemukan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku raja apa yang akan terjadi kemudian hari. Itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Kau telah bersinar dari sang perawan yang Kristus, sang surya kebenaran, sang bintang menyinari engkau yang tak terwadai, ini terwadai Tuhan. Engkau membimbing para majus menyembahmu, dan bersama mereka kami mengagungkan engkau, ya sang pemberi dan kemuliaan bagimu. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian bertingkat kekuatan. Engkau membimbing para majus menyembahmu, dan bersama mereka kami mengagungkan engkau, ya sang pemberi dan kemuliaan bagimu. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Engkau membimbing para majus menyembahmu, dan bersama mereka kami mengagungkan engkau, ya sang pemberi dan kemuliaan bagimu. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Engkau membimbing para majus menyembahmu, dan bersama mereka kami mengagungkan engkau, ya sang pemberi hidup kemuliaan bagimu. Daripada suara air yang besar, daripada penyahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi, peraturanmu sangat teguh. Kau membimbing para majus menyembahmu, dan bersama mereka kami mengagungkan engkau, ya sang pemberi hidup kemuliaan bagimu. Baik-Mu lah ya kudus, ya Tuhan untuk sepanjang masa. Engkau membimbing para majus menyembahmu, dan bersama mereka kami mengagungkan engkau, ya sang pemberi hidup kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagi sang Bapa, sang Putra, serta sang Roh Kudus sekarang dan selalu telah sepanjang segala abad. Amin. Engkau telah bersinar dari sang perawan ya Kristus, sang surya kebenaran, sang bintang menyinari engkau yang tak terwadai, kini terwadai jua.
Engkau membimbing para matus menyembahmu, dan bersama mereka kami mengagungkan Engkau ya Sang memberi hidup kemuliaan bagimu. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman pada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 7 10 sampai 16, pasal 8 ayat 1 sampai 4, 9 sampai 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Dialah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat tinggi di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencoba ya Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya kota putih akan ditinggalkan kosong. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskan di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Syalal Hasblas. Maka aku akan memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku mengambil istriku, dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Syalal Hasblas, sebab sebelum anak itu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Asyur. Ketahuilah hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat tingkanglah dan terkejutlah, berikat tingkanglah dan terkejutlah, buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak akan terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Dengan senang penguasa, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang pada yang lain, dan senang hidup kita pada Kristus Allah kita. Padamu ya Tuhan. Engkaulah ya Allah kami, dan adalah kebutuhan kepada kami sampaikan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus, haleluya. Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus, haleluya. Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus, haleluya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang abad, amin. Telah mengenakan Kristus, haleluya. Seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus, haleluya. Pembacaan diambil dari surat Paulus kepada orang Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah menjadi perantaraan, ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan kamar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Sang Maha Besar, yang di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi menyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak bersesudahan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat tegak bangkitlah, mari kita mendengarkan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Pembacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Mari kita memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba dapatlah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Belum datang semua, tapi kita saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Natal bukanlah merupakan ajang pamer diri atau pamer pakaian dan pesta pora serta mabuk-mabukan. Tetapi berbicara Natal, kita harus berbicara mengapa ada Natal. Mengapa ini terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Nah, pertanyaan ini harus dijawab bahwa Natal ini terjadi karena Allah ingin mengembalikan manusia kepada porsi sebelum dia jatuh dalam dosa. Berarti kan demikian latar belakang Sang Sabda menjelma menjadi manusia adalah untuk mengembalikan manusia. Mengembalikan dalam hal apa? Kita mengerti di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka diciptakanlah laki-laki, diciptakanlah mereka menurut gambarnya. Artinya apa? Artinya manusia ini masih dicipta belum sempurna. Karena apa? Karena masih dalam takaran gambar. Gambar itu apa? Rupa itu apa? Gambar adalah menunjuk pada refleksi dari bentuk aslinya. Sedangkan rupa adalah bertindih tepat dengan bentuk aslinya. Nah, karena manusia ini dicipta masih dalam takaran gambar, maka ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh manusia. Apa yang perlu dilakukan oleh manusia? Berjuang di dalam ketaatan untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Semua pohon ini boleh kamu makan, tapi pohon baik dan buruk jangan kamu makan. Tetapi rupanya untuk mencapai ke sana, mencapai ketaatan, dia tidak bisa. Sehingga dengan demikian, karena menggunakan kehendak bebas yang salah itulah menjadikan manusia terpisah dari Allah, menjadikan manusia terasing dari Allah, menjadikan Allah itu jauh dari hadapannya. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu tidak menghendaki manusia itu mati. Allah tidak menghendaki manusia itu terpisah darinya. Padahal melalui Sang Sabda, apa yang tidak ada itu menjadi ada. Maka dengan demikian jelas bahwa yang menjelma menjadi manusia itu bukanlah Bapa atau Roh. Karena apa? Karena Bapa ini tidak mengeksekusi
di dalam menjadikan dari keadaan, dari ketidakadaan menjadi ada. Dan juga bukan roh, tetapi Sang Firman. Karena itu yang menjelma menjadi manusia bukanlah Sang Bapa, pun juga bukan Sang Roh Kudus, tetapi Sang Firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Dengan demikian jelas bahwa menjelmanya Sang Sabda jadi manusia ini adalah merupakan bentuk kasih yang Allah berikan kepada manusia. Bentuk kasihnya itu nyata. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia berbicara kepada Adam dan Hawa tentang janjinya demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, ya, antara anakmu dan anaknya. Anak siapa? Anak dari perempuan. Menurut sistem patriarkal Yahudi, kita melihat bahwa semua keturunan itu dihitung dari jalur lelaki. Tetapi mengapa di sini dikatakan anak perempuan? Menunjuk pada artian bahwa bayi yang lain ini adalah lain daripada yang lain. Karena bayi yang lain ini bukanlah hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi bayi yang lahir dari perempuan ini adalah karya Allah melalui roh. Sehingga dengan demikian jelas bahwa lahirnya Sang Sabda ini sudah dikatakan sebelum dia menjelma menjadi manusia. Maka dikatakan sebagai proto-evangelion, kabar baik pertama. Yaitu tentang apa? Tentang munculnya Sang Sabda menjadi manusia untuk mengembalikan manusia kepada posisi sebelum jatuh dalam dosa. Yang dalam bahasa Yunani dikatakan adalah posisi pralapsaria. Saudara, di dalam mengawal akan kedatangan Sang Sabda menjadi manusia, itu dilakukan secara teratur. Itu dilakukan secara bagus dan tidak acak-acakan, bahkan dinubuatkan. Seperti hari kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat 6, di sana dikatakan bahwa ada seorang anak yang lahir dari seorang darah. Ya, anak siapa ini? Adalah menunjuk kepada siapa? Yesus. Dikatakan apa? Anak yang dilahirkan dari seorang darah atau seorang perawat itu disebut sebagai penasihat ajaib, sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Apa yang dimaksud dengan penasihat ajaib? Kita mengerti bahwa firman yang ada di dalam Allah itu adalah logosnya, adalah hikmatnya. Tentu saja karena itu hikmat Allah, tidaklah satu orang pun di jagat ini yang bisa menasihati dia. Karena apa? Karena dia adalah hikmat dari segala hikmat. Dan hikmat ini adalah menunjuk pada hipostasis yang ada di dalam diri Allah. Juga dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Apakah ini identik dengan Bapa? Tidak. Dia dikatakan sebagai Allah perkasa karena dia tinggal di dalam Allah yang bersifat roh, sebagaimana dia juga bersifat roh. Ya, karena dia ada di dalam Allah, maka dia satu esensi dengan Allah. Karena itulah dia dapat dikatakan sebagai Allah yang perkasa, meskipun dia itu bukan Allah itu sendiri, karena Allah itu adalah Bapa. Dia juga dikatakan sebagai Bapa yang kekal.
Apa maksudnya? Apakah ini yang dimaksud dengan atau sama dengan Bapa di mana dia tinggal? Tidak. Dia dikatakan sebagai Bapa karena dia adalah sumber. Melaluinya segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi kan demikian Bapa yang dikenakan kepada Sang Bapa di sini adalah menunjuk sebagai sumber. Melaluinya segala sesuatu muncul dalam keberadaannya. Dia juga dikatakan sebagai Raja Damai. Dari sini kita dapat melihat bahwa sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia dikatakan sebagai Raja Damai. Kita mengerti bahwa di dalam diri Sang Sabda itu yang menjelma mempunyai dua keberadaan, ilahi dan manusiawi yang menyatu dalam satu hipostasis. Hipostasis apa? Hipostasis Sang Firman. Menyatunya manusia dengan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus ini, maka yang jagat dan yang ilahi telah bersatu. Yang tidak kelihatan dan yang kelihatan telah bertegur sapa. Pencipta dan yang diciptakan itu telah berjabat tangan. Artinya ada kedamaian melalui dirinya. Jadi kan demikian jelas bahwa lahirnya Sang Sabda, menjelmanya Sang Sabda jadi manusia ini adalah untuk mendamaikan. Pintu kedamaian telah dibuka di dalam diri Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Makanya Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia atau Yesus Kristus ini dikatakan sebagai Sang Manunggaling Kaulo lan Gusti. Sang menyatunya manusia dengan Allah. Jadi kalau kita melihat orang-orang Jawa yang selalu berusaha untuk menemukan Sang Manunggaling Kaulo lan Gusti, tidak perlu melalui puasa, tidak perlu melalui sementi di bawah pohon, tidak perlu. Tetapi cukup percaya dengan Kristus, menyatu dengan dia melalui sakramen yang terselenggara di dalam gereja. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus. Dengan demikian, kedatangan Sang Sabda ini memang telah dinanti-nantikan. Bahkan kedatangan Sang Sabda jadi manusia ini adalah merupakan pintu terkristalnya kehendak Allah yang dulu disampaikan melalui para nabi. Kehendak yang sama ini tidak lagi disampaikan melalui para nabi, tetapi turun ke jagat dengan menyebut dirinya sebagai gambar Allah, atau dikatakan sebagai kemuliaan Allah. Mengapa demikian? Karena apa yang disampaikan oleh para nabi sekarang itu dan dulu itu telah digenapi. Makanya dikatakan bahwa kalau ada mengatakan di dalam Kristen tidak percaya adanya rasul. Karena rasul kita ngerti adalah menyampaikan kehendak Allah. Maka kita dapat katakan Yesus ini sebagai rasul di atas segala rasul. Karena kehendak yang disampaikan oleh para rasul itu telah mengkristal menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu. Makanya Yesus dapat dikatakan rasul di atas segala rasul. Atau dapat dikatakan sebagai nabi pamungkas atau nabi terakhir, karena kehendak yang dilakukan atau kehendak yang disampaikan oleh para nabi itu telah menjadi manusia. Jadi kan demikian jelas bahwa kalau dikatakan di dalam Lukas 2, ya, di sana dikatakan ketika Yesus lahir, yang menyambut itu bukan hanya para gembala, tetapi para malaikat, para majus pun juga menyambut. Artinya apa? Artinya kelahiran daripada Sang Sabda ini bukanlah peristiwa biasa, tetapi ini adalah peristiwa yang cukup mulia, yang cukup agung, yang cukup
adalah orang-orang yang cendekiawan, juga para gembala dari orang-orang yang tidak terpelajar. Berarti kalau demikian dari lapisan atas sampai lapisan bumi yang terbawah itu pun juga menyambut Kristus. Jadi kalau demikian jelas bahwa kelahiran Sang Sabda ini adalah mempunyai suatu misi yang cukup besar. Bahkan dikatakan di dalam Matius 1 ayat 23 bahwa anak yang lahir ini harusnya engkau nama Yesus dan Immanuel. Artinya mempunyai misi yang luar biasa, yaitu sebagai penyelamat manusia. Sekaligus dia masuk di dalam kehidupan manusia, bahkan dikatakan sebagai Immanuel, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyertai. Karena bukan hanya menyertai, dia mengambil daging totalitas kemanusiaan yang diambil melalui Maria. Makanya dengan demikian jelas bahwa ketika dia itu lahir, dia dikatakan sebagai sang manusia. Bahkan Athanasius dari Alexandria pernah mengatakan bahwa kelahiran Sang Sabda menjadi manusia ini supaya manusia dapat menjadi seperti Allah. Ketika nanti Sang Sabda ini disalib, dijadikan dosa supaya manusia disucikan. Dijadikan benar supaya manusia diangkat tinggi. Jadi dengan demikian jelas kehadiran Sang Sabda di jagat ini adalah untuk mengangkat harkat martabat manusia kepada posisi yang dulunya dia punya, yaitu posisi pra-lapsaria. Dari sini kita dapat melihat bahwa Natal ini sangat penting di dalam kehidupan kita manusia. Bukan sekedar sebagai peringatan lahirkan seorang bayi, sehingga kita ini hanya ajang pesta pora, tidak. Tetapi Natal ini membawa suasana yang baru, bahwa pintu maaf telah dibuka, pintu rahmat telah ditunjukkan kepada kita. Hanya masalahnya adalah bagaimana kita ini menyambut tentang kehadiran Sang Sabda menjadi manusia. Kita harus menyambut dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dan mengucap syukur sepenuhnya. Karena yang lain ini membawa dampak yang luar biasa bagi kita, bahwa kita mempunyai harapan untuk diselamatkan. Kita mempunyai harapan untuk dibersihkan. Kita mempunyai harapan untuk diubah menjadi seperti Allah. Dengan demikian jelas bahwa Natal ini adalah untuk persiapan hati kita masuk di dalam pemangggalan. Karena di sanalah keselamatan kita, di sanalah pembaruan kita, di sanalah perubahan kita. Sambutlah Natal dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang benar, agar kita supaya dapat masuk di dalam penyatu tunggal. Sebagai suatu prinsip, Natal bukan sekedar pamer diri atau ajang pesta pora, tetapi Allah telah membuka pintu rahmat, pintu anugerah dan harapan untuk kita semua. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Selamat hari Natal.